Assalamualaikum WRWB. Sebuah pelajaran NIK sangat baik untuk menambah wawasan kita semua. Pelajari pelan-pelan. Kita akan membahas masalah terawangan. Terawangan, bagi yang baru bergabung, diharapkan untuk bisa menyelesaikan amalannya selama 7 malam dahulu. Barulah bisa mempelajari status ini. Ini penjelasan tentang terawangan. Terawangan terbagi 3. 1. Terawangan pikiran. 2. Terawangan hati. 3. Terawangan batin. Penjelasan. Terawangan pikiran. Yang mana terawangan pikiran ini sering dipakai kalangan paranormal yang masih dalam tahap belajar. Terawang pikiran ini biasanya dibantu oleh pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Contoh ketika kita menerawang sebuah benda pusaka tersebut saat ini sudah banyak replika, jadi jika kita sering-sering mendatangi barang lot dan melihat-melihat benda pusaka, ataupun sering membaca-baca tentang sejarah benda-benda seni budaya, maka dengan sendirinya kita akan mengetahui benda pusaka tersebut mempunyai kekuatan yang bagaimana dan manfaatnya apa. Dan selain itu juga kita bisa menambah pelajaran tersebut dengan bertanya-tanya. Pada yang jual barang tersebut juga kita bisa membuka di Mbah Google. Begitu juga jika ingin menerawang yang lain-lain seperti lokasi kita. Harus sering-sering datang ke lokasi yang wingit agar kita bisa banyak pengalaman di situ. Jika menerawang seseorang, kita harus sering banyak-banyak mempunyai tema. Dan semua itu didasari dengan pengalaman. Intinya perbanyaklah baca-baca buku baik di YouTube ataupun lainnya. Dan untuk memperkuat terawangan pikiran tersebut, seringlah membaca wiridan 1 setiap langkah dan nafasmu. Terawangan hati. Terawangan hati tersebut itu didasari dari kata-kata hati yang ditimbulkan dari Kakang Kawah Adi Ari Arun juga kodam-kodam yang sudah kita miliki. Terawangan hati tersebut bisa dipastikan juga bisa tidak. Karena terawangan hati tanpa didasari dengan pengalaman itu akan sulit. Untuk menguat terawangan hati tersebut, seringlah membaca wiridan 3 dalam setiap langkah dan nafasmu. Karena itu dengan sendirinya akan memperkuat kata hati kita. Biasanya jika ingin menggunakan terawangan hati, cukup memejamkan mata dan hati akan berkata sesuai dengan kekuatan masing-masing. Terawangan batin. Terawangan batin ini adalah terawangan tingkat tinggi dan biasanya terawangan batin ini tidak pernah gagal. Itu dikarenakan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Terawangan batin bisa dilakukan dengan terawangan atau bisa juga dengan rogo, sukma ataupun meraga sukma. Untuk menguasai terawangan batin ini memang sangat sulit jika tanpa didasari dengan keikhlasan yang penuh, karena dengan sendirinya terawangan batin ini akan terbuka dengan mudah jika keikhlasan terpusat kepada satu titik.